dengan Kak Ade di dalam ibadah online kita pada hari ini. Tentunya adik-adik sehat-sehat ya. Oh ya adik-adik, pada hari ini adalah hari Minggu Letare adik-adik. Adik-adik tahu artinya Letare? Artinya bersuka cita adik-adik. Berarti kita hari ini harus bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita harus bersuka cita adik-adik? Ya, kita akan memuji nama Tuhan pada hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita selalu bersuka cita. Ya, adik-adik, sebelum kita memulainya, kita saat teduh dulu ya adik-adik ya. Yuk, saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, karena kita harus bersuka cita hari ini, kita angkat pujian hari ini, bersuka dalam Tuhan. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri ya. Kita semangat dan bersuka cita. Ya adik-adik, selesai dengan minggu ini, besok hari kita harus bersuka cita di dalam Tuhan. Ayo adik-adik, pakai gaya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka Adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya adik-adik. Kita mau menghadap Tuhan dengan sikap yang sempurna adik-adik. Tundukkan kepala, lipat tangan dan tutup matanya. Ya, kita mau berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang Kau berikan buat kami, sehingga kami boleh Tuhan saat ini Tuhan mengikuti ibadah sekolah minggu kami walaupun secara online. Kami tetap bersuka cita Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami hingga sampai saat ini Tuhan. Berkatilah Tuhan ibadah sekolah minggu kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, sehingga kami tetap bersuka cita sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita mau angkat pujian kita. Kalau kita tadi sudah bersuka cita, ya tapi adik-adik bersuka cita juga harus satu hal yang kita harus ingat
bahwa kita juga harus hati-hati menggunakan tubuh kita. Ya, adik-adik, mulut juga kita harus berkata benar. Ya, tangan juga kita pergunakan dengan yang baik, adik-adik, mengerjakan sesuatu yang baik. Nah, untuk itu adik-adik, kita bernyanyi dan kita pakai gerakan ya adik-adik ya. Kita bangkit berdiri lagi adik-adik ya. Kita bernyanyi, hati-hati gunakan tanganmu ya. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Hebat Yeriko Saragi. Tetap semangat ya. Selalu kirim videonya ya buat sekolah minggu ya. Ayat hafalannya juga untuk adik-adik yang lainnya. Ayo kita semangat. Nah, ayat hafalan hari ini untuk minggu depan, yuk kita buka sama-sama Alkitabnya ya. Dari Amsal 12 ayat 17. Rincian lama ya adik-adik. Amsal 12 ayat 17. Yuk kita sama-sama membacanya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil. Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Sekali lagi adik-adik ya. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil. Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, ayat hafalannya dikirim ke kelas grup masing-masing. Semangat adik-adik dan hebat. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar cerita, nah yang nanti dibawakan oleh Kabila, kita mau angkat satu pujian. Pujiannya lagu yang kemarin ya adik-adik, lagu baru, Tuhan siram lagi. Ya, adik-adik, kenapa siram lagi? Ya, tumbuh-tumbuhan disiram supaya dia bertumbuh menjadi besar. Ya, sama kita juga sebagai anak Tuhan harus disirami. Nah, disiraminya pakai apa adik-adik? Mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab setiap hari. Nah, untuk itu adik-adik, mari kita angkat pujian ini. Kita bangkit berdiri lagi adik-adik. Kita bernyanyi, Tuhan siram lagi. Yuk adik-adik. Ya adik-adik, kita mau minta Tuhan Yesus untuk menyirami hati kita dengan firman-Nya. Tuhan siram lagi.
Dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi setiap hari. Ya, adik-adik, jangan lupa kita harus selalu berdoa, ya, setiap hari. Shalom adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Bella. Bagaimana kabarnya adik-adik semua di rumah? Semoga kabar adik-adik baik semuanya ya. Adik-adik, kita mau memulai cerita Alkitab kita. Tapi sebelum kita memulai cerita Alkitab kita mau berdoa dulu adik-adik. Gimana sikap doanya? Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Kau telah mempertemukan kami di sini untuk mendengarkan cerita Alkitab. Hari ini kami mendengar cerita Alkitab yang ajari kami supaya kami bisa mendengarkan cerita Alkitab dengan baik dan juga bisa mengerti firman Tuhan dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam satu nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita masih kelanjutan dari 2 minggu yang kemarin ya. Adik-adik ingat nggak ceritanya tentang apa? Coba kakak tanya dulu. Ceritanya tentang apa sih? Kamu tahu nih? Ada yang bisa jawab nggak di rumah? Betul. Pertama tentang Yesus ditangkap. Waktu Taman Getsemani ya, tertangkap di Taman Getsemani. Waktu itu lagi sama Tuhan Yesus sama murid-muridnya Tuhan Yesus. Pas ketika ditangkap, gimana sikap murid-murid Tuhan Yesus? Ayo, ada yang tahu nggak sikapnya gimana? Nah, adik-adik, benar sikapnya ada yang lari ya. Ada murid Tuhan Yesus yang lari-lari ketakutan karena Tuhan Yesus ditangkap. Ada juga murid Tuhan Yesus yang memotong telinga hamba imam besar. Ada yang tahu nggak siapa namanya? Coba, benar, namanya adalah Simon Petrus. Nama hamba imam besarnya ada yang tahu nggak siapa namanya? Ayo. Ya benar adik-adik, namanya Malkus. Tapi adik-adik, bagaimana sikap Tuhan Yesus? Malah Tuhan Yesus menyembuhkan telinga hamba imam besar itu adik-adik. Tapi meskipun Tuhan Yesus telah menyembuhkan telinga hamba imam besar itu, tapi tetap Tuhan Yesus harus ditangkap oleh tentara Romawi. Nah adik-adik, kita mau lihat nih kelanjutannya setelah Tuhan Yesus ditangkap. Kira-kira Tuhan Yesus mau dibawa kemana ya? Nah adik-adik, kita mau lihat videonya dulu ya. Silakan adik-adik. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Adik-adik, tadi kita udah lihat videonya. Udah lihat gimana setelah Tuhan Yesus ditangkap. Kira-kira Tuhan Yesus dibawa kemana? Ada yang tahu udah jawabannya? Kita lihat videonya. Nah, dibawa ke Mahkamah Agama. Mahkamah Agama itu adalah tempat di mana orang diadili karena menghina agama. Di sini Tuhan Yesus dituduh oleh orang-orang, oleh imam kepala, oleh ahli Taurat, dan juga imam besar dituduh oleh mereka karena telah menghina agama Yahudi.
karena dia telah menghina Allah, katanya. Adik-adik, Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama untuk diadili. Dan adik-adik, di situ Tuhan Yesus ditumpulkan di tengah-tengah banyak orang. Di situ ada seorang imam besar yang bernama Kayafas. Nah, adik-adik, siapa yang coba ulangi lagi namanya siapa adik-adik? Kayafas. Nah, Kayafas ini bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah kamu benar? Kamu adalah Mesias atau Sang Juru Selamat? Tuhan Yesus menjawab, engkau telah mengetahuinya, dan Anak Manusia akan duduk di sebelah Allah yang Maha Kuasa, dan akan ada di atas langit, di atas awan. Mendengar itu, imam besar Kayafas marah dan mengoyakkan pakaiannya atau merobek pakaiannya sendiri. Sampai orang dari situ, orang-orang mendengar, ada orang yang berani mengaku-ngaku sebagai Mesias atau mengaku sebagai Mesias. Ya udah, kata Imam Kayafas, untuk apa kita mendengar pendapatnya lagi gitu, tanpa kita butuhkan saksi. Sudah, lebih baik kita bagaimana, kata Kayafasnya, apakah dihukum mati? Ya, lebih baik dihukum mati saja, disalibkan. Nah, akhirnya adik-adik, Tuhan Yesus disalibkan. Nah, adik-adik, di sini kita melihat adik-adik, Tuhan Yesus bagaimana ketika diadili karena menghina agama, adik-adik ya. Nah, untuk kelanjutan ceritanya yang lebih lengkapnya lagi, kita mulai dari sumbernya langsung nih, yaitu dari Alkitab. Coba adik-adik buka Alkitabnya dari Matius 26 ayat 57 sampai dengan 68. Kita buka dulu adik-adik ya kitabnya. Kakakku nih ya, adik-adik udah dapat Alkitabnya? Oke, kita baca ya adik-adik. Kakak bacakan untuk adik-adik. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku yang merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya, bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Nah, adik-adik, itu tadi dari sumbernya adik-adik ya, kita lihat. Nah, dari cerita Alkitab ini, hari ini kita mau belajar dari Yesusnya yang dari tentang Yesus dan saksi dusta ya, sesuai dengan temanya. Yesus, kita mau belajar untuk tetap tenang, dan juga ketika menjawab itu Tuhan Yesus tidak emosi ya, tetap tenang tapi menjawabnya dengan baik. Dan juga kalau dia dari saksi dusta. Saksi dusta itu kira-kira apa sih Kak? Saksi dusta itu adalah orang yang melihat kejadiannya itu tapi dia berbohong adik-adik. Dia berbohong supaya orang itu bersalah, makanya ada saksi, waktu Tuhan Yesus ada saksi dusta yang supaya Tuhan Yesus dihukum, disalibkan. Adik-adik kita belajar jangan seperti jadi saksi dusta ya, yaitu contohnya gimana nih Kak kehidupan sehari-hari, contohnya misalnya ya adik-adik, kalau misalnya lagi main nih sama kakak, adik-adik yang merusak mainannya, tapi adik-adik bilang ke mama, mah
itu kakak tuh yang rusak mainannya, tadi mainan aku jadi rusak deh. Padahal adik-adik yang merusaknya adik-adik. Nah, adik-adik tidak boleh seperti itu ya. Adik-adik harus jujur sama mama kalau adik-adik yang merusaknya dan minta maaf. Minta maaf juga ke kakaknya karena sudah menuduh kakaknya ya. Nah, adik-adik bagaimana nih kalau misalnya adik-adik yang dituduh padahal adik-adik tidak melakukan kesalahan itu? Pasti adik-adik ada yang suka kan dituduh? Pasti nggak suka ya semua orang kalau nggak salah. Nah, adik-adik gimana nih sikapnya? Kalau ditanya seperti itu, adik-adik tuduh jangan langsung marah, jangan langsung mendam-mendam, jangan langsung ngamuk. Tapi adik-adik harus menjawab dengan lemah lembut dan juga adik-adik menjawabnya dengan tenang juga ya, dengan lemah lembut dengan baik. Aku tidak melakukan kesalahan itu atau aku tidak merusak nih, aku nggak merusak mainannya. Ya, adik-adik harus menjawab dengan lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Seperti cerita hari ini ya yang tadi kita lihat adik-adik. Nah, adik-adik itu adalah contoh anak Tuhan yang anak-anak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekian cerita Alkitab kita hari ini. Sampai adik-adik bertemu minggu depan lagi ya. Adik-adik, tadi kan kita sudah dengar cerita yang dibawa oleh Kak Bella, Yesus dan saksi dusta. Adik-adik, kita tidak boleh ya menjadi saksi dusta. Kita nggak boleh nuduh-nuduh orang tanpa kita melihat. Ya adik-adik, itu kalau seperti itu adik-adik berarti kita bohong. Nah, seperti lagu kita hari ini, anak Tuhan tidak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Kita harus bersyukur adik-adik, kita bisa dan mampu memberikan persembahan buat Tuhan melalui persembahan hari ini. Ya, adik-adik, persembahan kita ini untuk pelayanan di sekolah minggu adik-adik, supaya kegiatan sekolah minggu bisa berjalan dengan baik. Nah, adik-adik boleh mengirim melalui QR
dengan kode 500. Misalnya adik-adik nih mau kirim 5.000, berarti tambah 500-nya jadi 5.500. Atau kalau mama papa mau ke gereja, karena sekarang sudah ada gereja, adik-adik, mama papa bisa bawa persembahan adik-adik ke gereja. Ya adik-adik. Adik-adik, hari ini kita sudah selesai di akhir ibadah kita. Tapi sebelum kita menutup ibadah kita berdoa dulu adik-adik. Gimana sikap doanya? Ayo adik-adik berdiri semuanya ya. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan cerita Alkitab tentang Yesus dan saksi dusta. Ajari kami supaya kami bisa menjadi seperti Tuhan Yesus yang bisa menjawab dengan lemah lembut ketika tidak mau kita melakukan dituduh orang lain, dan juga ajari kami supaya menjadi anak yang jujur dan selalu mengatakan yang benar dan tidak menuduh orang lain. Kami juga sudah memberikan persembahan, berkati persembahan kami supaya persembahan ini berguna bagi gerejamu. Sebentar lagi juga kami akan pulang dan akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Berkati kami Tuhan Yesus dalam kami melakukan aktivitas kami, sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik dan bisa bertemu kembali dalam ibadah minggu depan dalam keadaan sehat. Berkati orang tua kami, kakak dan adik kami, dan juga keluarga kami semuanya dan teman-teman kami juga. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita udah selesai ibadah kita. Jangan lupa adik-adik beribadah minggu depan ya. Sampai minggu depan di ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.